Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Syahruddin SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMAS Islam Terpadu Wahda Islamiyah Palopo, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 semester 2 pada materi pokok menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan petugas disiapkan kelasnya. Start. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk materi, saya akan absen dulu satu persatu. Abdullah, Aiman Wahyu, Devin, Dihya, Muhammad Zaki Mubarak, Muhammad Zaki Miftahul Khair, Muhammad Saifullah, Muhammad Ilham Al-Fatan, Amsyar Gaizan, Fikril Akram, Muhammad Adnan, Muhammad Razan, Rio Fajar Hikmah, Satria Diputra, Afsar Bunta, Farhan, Fatur Rahman Ramadan, Muhammad Sultan Arif, Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Syahrul Ibrahim. Oke, baik anak sekalian yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, Masya Allah. Oke, baik anak sekalian yang berbahagia. Masih ada yang ingat materi sebelumnya? Ya, silahkan. Materi sebelumnya yaitu menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Iya, terima kasih. Ya, jadi materi sebelumnya itu terkait tentang toleransi. Ya, bagaimana kita saling menghargai. Anakku sekalian yang berbahagia, hari ini materi kita terkait tentang menguatkan iman. Ya, jadi ada beberapa proses dalam menguatkan iman-iman kita. Ya, materi ini yakni menjaga kehormatan, kemudian yang kedua
ikhlas, yang ketiga adalah malu, dan yang keempat itu zuhud. Nah, ini adalah cara-cara menguatkan keimanan kita. Iya. Baik, anak sekalian yang berbahagia, materi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama yakni menjelaskan cabang iman. Ya, dijelaskan nanti cabang iman terkait tentang apa itu menjaga kehormatan, kemudian apa itu ikhlas, kemudian apa itu malu, dan seperti apa itu zuhud. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menganalisis cabang iman tersebut. Ya, setelah dijelaskan, kemudian dianalisis. Ya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menerapkan sikap menjaga kehormatan, kemudian bagaimana itu ikhlas, bagaimana kita menerapkan malu, dan bagaimana kita menerapkan sikap zuhud. Nah, inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, dipaham? Oke, baik. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada peta konsep kita pada hari ini. Jadi ada 4. Ya, ada yang bisa bacakan? Ya, silakan Anda Rozan. Ya. Kita konsep pertama menjaga kehormatan, kedua ikhlas, 3 malu, yang keempat zuhud. Ya, terima kasih. Jadi ini ada 4 peta konsep kita pada hari ini, ya. Oke, baik. Yang pertama, anak sekalian yang berbahagia adalah menjaga kehormatan. Iya, ada yang bisa bantu bacakan satu orang? Nandario, ya, silakan. Menjaga kehormatan berarti menjaga harga diri dan martabat dari segala hal yang bisa merusaknya, baik itu berupa perbuatan atau perkataan yang tidak pantas. Ini juga mencakup perlakuan terhadap orang lain dengan penuh rasa hormat. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, menjaga kehormatan. Iya. Ini kadangkala yang kita sepelekan biasanya. Iya. Jadi betapa pentingnya menjaga kehormatan itu, menjaga diri kita, ya, dan martabat dari segala hal yang bisa merusak itu. Ya, apa saja yang bisa merusak kehormatan kita? Ya, tentu yang pertama tingkah laku kita. Mungkin kita bergaul bebas atau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka ini ya kembali kepada kehormatan kita. Kita tidak bisa menjaga kehormatan itu kalau kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang tidak benar. Maka perbuatan kita harus diperbaiki, ya, supaya kita bisa menjaga kehormatan kita. Kemudian yang kedua adalah perkataan kita. Ya, jangan sembarang hal yang kita ucapkan, ya, kecuali yang baik-baik. Ya, kata Rasulullah, kalau tidak bisa berkata baik maka apa? Diam, ya, diam. Jangan sok tahu, jangan sota, ya, jangan sota. Jadi kalau yang baik-baik atau yang bermanfaat maka silahkan sampaikan ke teman-teman kita, karena itu bisa menjadi amal jariah, ya, bisa menjadi amal jariah untuk kita. Namun kalau perbuatan salah yang kita sampaikan, lantas teman kita mendengarkan dan melakukan hal itu, maka bisa menjadi dosa jariah untuk kita, ya, karena tidak baik. Maka hindari perkataan yang tidak pantas. Kemudian perlakuan kita harus baik kepada sesama tetangga kita, rekanan kita, sahabat kita, dan teman-teman kita. Nah, maka inilah cara kita untuk menjaga kehormatan, yakni jaga perbuatan dan perkataan. Oke, dipaham sampai sini? Paham? Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, yakni ikhlas. Ya, ada yang bisa bacakan? Nanda Fatur, silakan dibacakan. Ya. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. Ikhlas adalah bentuk kemurnian hati dalam beribadah dan beramal. Oke, terima kasih. Iya. Ini hal yang luar biasa, ikhlas ini. Ya. Bagaimana itu ikhlas? Bisa digambarkan atau tidak? Nah, ada yang paham? Ada yang bisa gambarkan? Jadi ikhlas itu adalah segala sesuatu dengan niat yang tulus. Ya, kita tulus, kita
melakukan sesuatu semata-mata karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena iming-imingan yang lainnya. Nah, tapi kita melakukan sesuatu, contoh ibadah, sholat. Sholat yang kita lakukan itu karena apa? Karena siapa? Allah. Iya. Atau bisa saja karena takut sama orang tuanya, atau ada juga yang karena takut sama gurunya. Ya, maka dia terpaksa sholat duhur dan asar di sekolah karena takut sama gurunya. Nah, itu yang harus kita perbaiki anak sekalian. Maka mindset kita atau pemikiran kita, ingat satu, semua perbuatan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semata-mata karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari siapapun. Jangan itu jadi patokan, jangan kita balik. Kita melakukan perbuatan karena imbalan. Banyak yang begitu. Iming-imingi uang, maka dia melakukan itu. Melakukan sholat dengan diiming-imingi dapat nilai tinggi, misal. Maka itu perlu kita perbaiki. Kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah bentuk kemurnian hati dalam beribadah dan melakukan amal soleh. Dipaham sampai sini? Oke, baik. Ini ada ayat yang berkaitan tentang ikhlas dalam Quran surah Al-Bayyinah, ayat surat ke-98 ayat 5. Ada yang bisa bacakan? Ya, silakan. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus, dan supaya mendirikan sholat serta mendirikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini ayat tentang ikhlas dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dihafal semua Sudah hafal semua? Ya, Masya Allah. Jadi ini salah satu ayat tentang keikhlasan itu. Baik anakku sekalian yang berbahagia, kemudian ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita selalu menjaga keikhlasan. Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hidup kita lebih tenang dan lebih damai. Kita akan hidup tenang, akan hidup damai jika keikhlasan itu selalu kita jaga. Kemudian yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kita melakukan keikhlasan dalam setiap perbuatan kita, maka kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah mengurangi rasa iri dan dengki. Ya, jadi jikalau di hati kita masih sering muncul rasa iri dan dengki, maka perbaiki keikhlasan kita. Maka dengan itu kalau kita perbaiki itu, maka sedikit demi sedikit rasa iri dan dengki itu akan hilang dari hati-hati kita. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas perbuatan kita. Iya, dengan adanya keikhlasan itu yang tertanam dalam hati-hati kita, dalam diri kita, maka itu akan meningkatkan kualitas perbuatan kita. Setiap amalan soleh kita akan semakin baik. Ya, semakin terupgrade setiap saatnya. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Kita akan rasakan itu. Ada saya keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu dari segi kehidupan kita, misal pakaian, makanan dan sebagainya, tentu itu tidak akan terhitung nilainya. Dan itu akan dirasakan jikalau selalu menjaga keikhlasan dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Kemudian mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dan membawa keberkahan dalam hubungan sosial. Nah, hubungan sosial itu kalau kita ikhlas, maka itu akan berdampak juga dengan teman kita, saudara kita, dengan tetangga kita. Maka inilah beberapa keuntungan yang kita dapatkan jika kita selalu menjaga keikhlasan dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Dipaham sampai di sini? Oke, baik. Lanjut yang ketiga, yakni malu. Ada yang bisa bacakan? Satu orang?
Fatur Rahman, silakan dibacakan. Malu adalah perasaan tidak enak atau berhina karena melakukan sesuatu yang tidak pantas menurut agama dan norma sosial. Malu juga merupakan penjaga bagi seseorang bila tidak melakukan perbuatan yang tercela. Oke, baik. Ini rasa malu. Ya. Ada dua rasa malu ini. Yang pertama, malu dalam artian malu-malu. Ya, ada yang malu-malu berbicara, sekalipun dia benar malu berbicara. Ini tidak baik. Kemudian yang dikatakan di sini malu adalah mereka malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi perasaan yang tidak enak atau terhina karena melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ya. Biasa mungkin kita melakukan kesalahan, kita tidak terlepas dari itu. Melakukan dosa, kemaksiatan, maka munculkan rasa malu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rasa malu yang kita miliki, maka tentu kita akan terus dalam kemaksiatan, dalam perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan kalau kita tidak melakukan rasa malu. Apalagi tidak malu memiliki sama Allah, tidak malu memiliki sama teman-teman kita, maka perbaiki itu nak. Ya, maka bagaimana rasa malu itu menjadi penjaga bagi kita agar supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka ini yang perlu kita terapkan nak. Kemudian ada manfaat jika kita mempunyai sifat pemalu. Ya, yang pertama adalah menjaga harga diri dan kehormatan. Ya, jadi malu menjadi bentuk pengendalian diri yang menjaga seseorang dari perbuatan yang tidak pantas atau menyalahi norma. Jadi malu ini adalah salah satu tameng bagi diri kita untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam setiap tingkah laku kita. Kemudian yang kedua adalah menghindarkan kita dari perbuatan buruk dan perbuatan dosa. Karena malu terhadap Allah dan dosanya dapat membuat seorang lebih berhati-hati dalam hidup dan menjaga perilaku itu. Maka ini pun juga jadi tameng untuk kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga anakku sekalian adalah memperbaiki hubungan sosial. Ya. Jadi pemalu juga lebih suka menjaga perasaan orang lain dalam berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata atau tindakan yang tidak bijak. Maka itu kita berhubungan dengan teman-teman kita, maka bagaimana kita menjaga lisan ini. Biasanya mungkin kita sampaikan dengan sembarang atau tidak terkontrol, teman-teman kita tersinggung. Yang tadinya mungkin kita akur, kita damai, namun karena hal itu maka kita tidak baku umum ya, maka perlunya kita untuk berhati-hati dalam berhubungan sosial. Dengan sifat malu itu, maka itu menjadi tameng untuk kita. Kemudian yang keempat adalah mencegah perilaku riya. Apa itu riya? Pamer. Ini menjadikan kita lebih tulus dalam berbuat baik karena tidak ada niat untuk mendapatkan pujian. Oke, dipahami sampai di sini? Paham? Oke, baik anak sekalian yang berbahagia. Kemudian kita masuk dalam zuhud. Ya, zuhud adalah sikap tidak tergantung pada duniawi dan tidak mencintai harta atau kenikmatan dunia. Ya, orang yang zuhud tetap menjalani kehidupan dunia namun dengan tujuan untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Ya, setelah kematian masih ada kehidupan akhirat. Bukan kata sebahagian orang bahwa kalau kita mati itu selesai perkara. Namun kita meyakini bahwa masih panjang ya kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Masih ada hari akhirat. Yang terakhir adalah apakah kita masuk neraka atau masuk surga. Ya, namun bagaimana kita mengendalikan diri kita dalam kehidupan ini, kita tetap mungkin ikut pembelajaran seperti ini namun tidak menyalahi norma-norma atau aturan-aturan dalam agama kita, melaksanakan setiap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ada beberapa hikmah dari zuhud. Yang pertama, mengutamakan kehidupan akhirat. Ya. Dengan zuhud, seorang tidak terlalu tergoda dengan kenikmatan dunia yang lebih fokus pada amalan yang akan mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Jadi, kehidupan dunia hanya sementara. Ya, ini ibarat kapal yang kita tumpangi untuk bisa sampai kepada tujuan. Kalau kita maksimalkan
kehidupan dunia ini, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, maka insya Allah kita akan selamat. Namun sebaliknya, jikalau kehidupan dunia ini kita terlena dalamnya, kita melaksanakan kemaksiatan dan tidak kembali kepada Allah, maka khawatirnya kita menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Yang kedua, anakku sekalian, adalah ketenangan hati. Dengan hidup sederhana dan tidak bergantung pada dunia, maka seorang akan lebih mudah menerima takdir dan menjalani hidup dengan lebih ikhlas. Maka kita akan tenang. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Dengan adanya zuhud, maka kita peduli dengan orang lain. Ya, orang yang zuhud cenderung lebih peduli terhadap orang lain, terutama mereka yang kurang mampu. Kemudian mereka tidak terfokus pada kepentingan pribadi yang lebih mementingkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Maka tentu di sekeliling kita ini banyak yang tidak mampu, ya. Tidak semuanya mampu, ada yang tidak mampu. Maka bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita miliki, baik itu dari segi ilmu kita yang bisa kita bagikan, silahkan. Dari segi material, ya, dari segi uang kita mungkin ada, silahkan kita berikan kepada orang-orang yang butuhkan. Maka dengan itu, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Oke, dipaham sampai di sini aku sekalian? Dipaham? Oke. Baik, kemudian kita tiba pada pembagian kelompok. Ya, jadi Ustadz ini akan membagi kita dalam 4 kelompok. Ya. Kemudian Ustadz akan memberikan sebuah kasus. Ya. Kasus, dan kemudian bagaimana kalian diskusikan kasus itu dalam kelompok sehingga memunculkan jawaban, ya, memunculkan jawaban, dan kemudian kalian presentasikan, atau satu orang perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan di teman-teman, ya, di hadapan teman-temannya. Oke, dipaham sampai di sini? Oke, baik, dengarkan namanya, ya. Kelompok 1, Akram, Abdullah, Aiman Wahyu, Alfan Alfisyahri, Devin, Dihya, Muhammad Zaki Mubarak. Kemudian kelompok yang kedua adalah Muhammad Rozan, Muhammad Zaki Miftahul Khair, Muhammad Rehan, Muhammad Saifullah, Muhammad Ilham Al-Fatan, Muhammad Khairun, dan Muhammad Rizki Faturrahman. Kelompok 3, Tirta Nur Hikmah, Amsyar Geizan, Imam Azam Abdillah, Muhammad Adnan, Rio Fajar Ikmah, Satria, dan Nur Dihak. Kemudian kelompok yang keempat adalah Afsar Bunta, Farhan Ilman, Faturrahman Ramadan, Muhammad Sultan, Muhammad Faturrahman, dan Muhammad Syahrul Ibrahim. Nah, itu nama kelompok kita. Kemudian silahkan bergabung dengan teman kelompoknya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, baik. Jadi ini studi kasusnya Ustadz bagikan. Silakan didiskusikan jawabannya. Ya, oke, dipaham? Ya. Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ya, jadi silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silahkan. Oke, waktunya habis ya. Jadi mana kelompok 1? Iya, silakan perwakilan kelompok
di tempatnya saja berdiri untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Studi kasus 1. Rio adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Suatu hari dia dihadapkan pada situasi di mana seorang kolega Hasan menawarkan untuk membantu mempercepat proses pengajuan proyek dengan cara yang tidak sah, seperti memberikan uang itu kepada pihak terkait agar proyek disetujui lebih cepat. Meskipun tawaran tersebut tampaknya sangat menguntungkan bagi Rio, dia merasa bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dia yakini. Pertanyaannya, mengapa Rio merasa tidak nyaman dengan tawaran tersebut meskipun itu menguntungkan dirinya secara material? Jawabannya, Rio merasa tidak nyaman dengan tawaran tersebut karena dia menyadari bahwa memberikan uang pelicin adalah tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan prinsip moral serta etika profesional. Meskipun tawaran itu menjadikan keuntungan material yang signifikan, Rio memahami bahwa menjaga integritas dan kehormatan diri jauh lebih penting dalam jangka panjang. Tindakan tersebut dapat merusak reputasi pribadinya dan perusahaan tempatnya bekerja. Selain itu, Rio mungkin juga merasa bahwa kejujuran dan keadilan harus diutamakan dalam setiap proses pekerjaan, meskipun godaan materi menyertai. Terima kasih. Oke, beri aplaus kepada kelompok 1. Ya. Mana kelompok 2? Ya, silakan dipaparkan. Kasus 2. Akram adalah seorang relawan di sebuah lembaga sosial yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Suatu hari, dia memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan ajar, namun tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Akram merasa sedikit kecewa karena amal yang dia lakukan tidak dihargai. Meskipun dia tahu bahwa dia melakukan itu untuk membantu anak-anak, dia mulai mempertanyakan apakah yang dia lakukan benar-benar berharga. Pertanyaannya, apa yang dapat Akram lakukan agar tetap merasa ikhlas meskipun tidak mendapatkan penghargaan atau ucapan terima kasih? Jawabannya, menurut kami, Akram dapat mengingatkan dirinya bahwa tujuan utama dari amal yang dia lakukan adalah untuk membantu anak-anak dan mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan penghargaan ataupun pujian dari orang lain. Dia harus menyadari bahwa amal yang dilakukan dengan ikhlas akan lebih bernilai di mata Allah, meskipun tidak ada ucapan terima kasih dari orang lain. Akram bisa memperkuat niatnya dengan merenungkan kembali tujuan awalnya dalam beramal, yaitu untuk memberi manfaat kepada orang lain dan bukan untuk mencari pengakuan. Fokus pada amal dan ketulusan hati akan membantu Akram tetap merasa ikhlas. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 2. Mana kelompok 3? Ya, silakan dipaparkan. Kasus 3. Farhan adalah seorang guru yang selalu berusaha memberi contoh baik kepada siswanya. Namun, pada suatu kesempatan, dia merasa sangat malu karena merupakan nama salah satu siswanya saat sedang mengajar. Farhan merasa bahwa kejadian ini akan menunjukkan wibawanya sebagai guru, meskipun itu hanya sebuah kekeliruan kecil. Pertanyaannya, apa yang bisa Farhan lakukan untuk mengatasi perasaan malunya agar tidak terbentuk pendiriannya sebagai guru? Menurut hasil diskusi kami, Farhan bisa mengatasi perasaan malunya dengan cara menerima bahwa setiap orang, termasuk dirinya, bisa melakukan kesalahan. Ada merasa cemas atau malu berlarut-larut, Farhan bisa segera memperbaiki kesalahan dengan cara yang baik, misalnya dengan meminta maaf kepada siswa secara santai dan menunjukkan sikap positif. Farhan juga dapat mengenal perasaan malu tersebut sebagai pembelajaran untuk lebih fokus di masa depan, mengingat bahwa perasaan malu yang sehat bisa menjadi pendorong untuk memperbaiki diri. Farhan seharusnya tidak membiarkan perasaan tersebut mengganggu kinerjanya sebagai guru. Dengan membiarkan diri belajar dari kesalahan, Farhan akan semakin dihormati oleh siswa-siswanya karena kesediaannya untuk terus belajar dan berkembang. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 3. Oke, terakhir kelompok 4, silakan dipresentasikan. Kasus 4. Fatul adalah seorang pengusaha sukses dengan banyak aset dan properti.
Meskipun demikian, ia merasa bahwa duniawi semakin meninggikan dirinya dan mengganggu ketenangan batinnya. Setelah berdiskusi dengan seorang guru agama, Fatul mulai memikirkan untuk mengurangi fokusnya pada akumulasi kekayaan dan mulai lebih banyak memberi kepada yang membutuhkan serta fokus pada ibadah. Jadi pertanyaannya, apa yang mendorong Fatul untuk mempertimbangkan gaya hidup zuhud meskipun dia sudah sukses secara materi? Jadi jawabannya adalah Fatul mulai mempertimbangkan gaya hidup zuhud karena dia merasa bahwa meskipun dia memiliki banyak aset dan properti, kebahagiaan dan ketenangan batinnya tidak tercapai dengan materi semata. Dia merasa bahwa harta duniawi mulai mengikat dirinya dan menghalangi fokusnya pada hal-hal yang lebih penting, seperti ibadah dan memberi kepada sesama. Setelah berdiskusi dengan seorang guru agama, Fatul menyadari bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan semua kekayaan, tetapi lebih kepada tidak terlalu terikat kepada dunia dan menggunakan harta yang dimilikinya untuk tujuan yang lebih mulia, seperti beramal dan membantu yang membutuhkan. Fatul mencari kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih hakiki, yang tidak dapat diperoleh dari kekayaan dunia. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 4. Oke, baik, anak sekalian yang berbahagia, itu tadi beberapa studi kasus dan kalian semua sudah menjawabnya. Ya, jadi untuk kemudian adalah setelah kita masuk materi, kemudian diskusi, maka sebelum ditutup, Ustaz akan refleksi dulu materi kita pada hari ini. Jadi ada satu pertanyaan yang akan Ustaz sampaikan, yakni apa pentingnya kita menerapkan untuk menjaga kehormatan, ikhlas, malu, zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Pentingnya kita menerapkan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah penting untuk mencapai hidup yang lebih baik secara pribadi maupun sosial. Nilai-nilai ini membentuk karakter yang mulia, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya membawa ketenangan hati, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Ya, beri aplaus kepada teman kita. Ya, jadi anak sekalian yang berbahagia hari ini, dalam menguatkan iman kita, kita harus menjaga kehormatan kita. Iya, menjaga martabat dan harga diri kita. Kemudian kita harus ikhlas dalam melakukan segala perbuatan dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malu adalah perasaan yang menjaga seseorang dari perbuatan tercela. Dan selanjutnya adalah zuhud, sikap tidak terikat pada kenikmatan dunia dan lebih memprioritaskan kehidupan akhiratnya. Nah, ini rangkuman poin materi kita pada hari ini. Kemudian Ustaz ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada kita semua yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari materi-materi kita ini, dan tentu yang diharapkan adalah kita bisa menerapkan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik? Amin insyaallah. Terakhir, kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan ketua kelasnya disiapkan. Skype. Ya, aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.